Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala. Pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin untuk mengkaji fikih sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap semoga Allah tabaraka wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, pada pertemuan terakhir kita sudah mengkaji tentang wahyu yang pertama yang Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu firman Allah tabaraka wa ta'ala, Iqra, yaitu surat Al-Alaq. Saat itu kita jelaskan bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mendapat wahyu yang pertama itu, beliau resmi diangkat menjadi nabi. Dengan turunnya firman Allah Iqra, Nabi resmi diangkat menjadi Nabi, atau Nabi kita Muhammad SAW resmi diangkat menjadi Nabi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas wahyu yang kedua yang Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan turunnya wahyu kedua ini Nabi kita sallallahu alaihi wasallam naik bukan lagi menjadi nabi, tapi menjadi rasul. Wahyu yang pertama yaitu surat Al-Alaq, Nabi kita Muhammad SAW resmi menjadi nabi. Sedangkan wahyu yang kedua yang akan kita bahas nanti yaitu surat Al-Muddathir, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam resmi diangkat menjadi rasul. Tentunya sebelum kita membahas detail tentang bagaimana turunnya wahyu yang kedua ini, kita perlu mengetahui perbedaan antara nabi dengan rasul, ya. Kita perlu mengetahui perbedaan antara nabi dengan rasul, karena antara dua istilah ini jelas berbeda. Sebab Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pertama diangkat menjadi nabi, setelah itu baru diangkat menjadi rasul. Para ulama kita menjelaskan perbedaan antara nabi dengan rasul. Yang selama ini kita pahami, apa bedanya? Apa bedanya selama ini kita pelajari antara nabi dengan rasul? Kalau rasul mendapatkan kewajiban untuk menyampaikan, kalau nabi tidak mendapatkan kewajiban untuk menyampaikan. Itu perbedaannya yang dahulu biasa kita pelajari. Ternyata kalau kita cermati apa yang disampaikan oleh para ulama kita, ternyata tidak satu pendapat, ya.
Walaupun secara mayoritas ulama kita mereka menyebutkan ada perbedaan. Cuman di dalam menentukan apa perbedaannya itu, para ulama kita ini memiliki beberapa pendapat. Ya. Di antaranya yang tadi disebutkan dan itu sangat masyhur. Walaupun sebenarnya pendapat yang sangat masyhur itu tadi ternyata juga dikritik oleh ulama yang lainnya. Ya. Maka saya akan bawakan beberapa perbedaan antara Nabi dan Rasul. Yang pertama, perbedaannya bahwa jenjang Rasul itu lebih tinggi daripada jenjang Nabi. Ini perbedaan yang pertama. Bahwa peringkat Rasul itu lebih tinggi dibandingkan peringkat Nabi. Dan ini berdasarkan ijma' para ulama. Sebagaimana dinukil oleh Imam Ibnu Katsir dan juga oleh Al-Allamah As-Safarini rahimahumullah. Bahwa Rasul itu lebih tinggi dibandingkan Nabi. Makanya tidak setiap Nabi itu menjadi Rasul. Tapi setiap Rasul pasti Nabi. Saya ulangi, kata para ulama bahwa tidak setiap Nabi itu menjadi Rasul, tapi setiap Rasul pasti Nabi. Karena sebelum diangkat menjadi Rasul, seseorang akan diangkat dulu menjadi Nabi. Seperti yang dialami oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ini perbedaan yang pertama. Apa perbedaan yang pertama? Peringkat Rasul lebih tinggi dibandingkan peringkat Nabi. Perbedaan yang kedua antara Nabi dengan Rasul, bahwa Rasul diutus kepada kaum yang kafir. Rasul diutus kepada kaum yang kafir. Sedangkan Nabi diutus kebalikannya apa? Kaum yang beriman. Saya ulangi, perbedaan yang kedua bahwa Nabi atau Rasul diutus kepada kaum yang kafir, sedangkan Nabi diutus kepada kaum yang beriman. Orang yang beriman memang butuh Nabi? Butuh nggak? Sudah beriman butuh Nabi nggak? Butuh sekali. Kenapa? Karena orang yang beriman bisa saja melakukan penyimpangan. Makanya butuh ada yang mengingatkan orang-orang tersebut untuk mengajak mereka kepada jalan yang lurus. Gampangnya sekarang aja lah kaum muslimin di zaman kita ini. Semuanya taat enggak? Semuanya taat enggak? Banyak yang enggak taat. Contoh yang paling gampang, lihat saja ketika waktu sholat. Siapa yang kampungnya 80% Muslim? Angkat tangan. Yang kampungnya 80% Muslim. Enggak ada? Malah di atas 80%. 90%. Siapa yang 90% penduduk kampungnya pergi ke masjid kalau subuhan? Enggak ada yang angkat tangan. Berapa persen coba? 10%? 10%, kalau 10% misalnya penduduk kampung itu 100.000, berarti 10%-nya berapa? 10%-nya 100.000 berapa? 10.000. Ada nggak yang jamaah masjidnya 10.000 kalau subuhan? Ini menggambarkan kepada kita bahwa sampai orang-orang yang beriman itu juga
seringkali lalai. Makanya butuh orang-orang yang mengingatkan mereka. Jadi jangan kaget, jangan heran seandainya Nabi itu diutus oleh Allah kepada orang-orang yang beriman. Sedangkan Rasul diutus oleh Allah untuk mendakwahi orang-orang yang kafir. Ini secara garis besar. Kemudian perbedaan yang ketiga, bahwa para Rasul diutus dengan membawa syariat baru. Para Rasul diutus dengan membawa syariat baru. Makanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang Rasul membawa syariat baru yang berbeda dengan Rasul sebelum Nabi Muhammad. Siapa? Nabi Isa alaihissalam. Ya. Kalau kita cermati, Nabi terakhir sebelum Nabi Muhammad adalah Nabi Isa. Setelah Nabi Isa selesai meninggal dunia atau setelah Nabi Isa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian digantikan oleh Nabi kita Muhammad SAW, dan beliau Nabi kita Muhammad SAW membawa syariat baru, yaitu agama Islam. Setelah sebelumnya Nabi Isa membawa syariat beliau yaitu agama Nasrani. Dan sebelumnya lagi Nabi Musa membawa syariat agama Yahudi. Ini adalah perbedaan yang ketiga, bahwa para rasul diutus oleh Allah untuk membawa syariat yang baru. Sedangkan Nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan syariat Rasul sebelumnya. Apa bedanya? Kalau Nabi tidak membawa syariat baru, tapi mengajarkan untuk membawa atau mengajarkan syariat Nabi atau Rasul sebelumnya. Itu perbedaan yang ketiga. Dan masih ada perbedaan-perbedaan yang lainnya. Hanya saja ini diantara perbedaan-perbedaan yang paling mencolok. Dan tentu Nabi yang pertama adalah Nabi Adam alaihissalam. Sedangkan Rasul yang pertama adalah Nabi Nuh alaihissalam. Kadang-kadang ada yang keliru. Ya, ketika kita katakan Nabi Nuh adalah Rasul yang pertama, ada yang bertanya, loh Nabi Adam kemana? Kita katakan Nabi Adam itu bukan Rasul. Beliau adalah seorang Nabi. Adapun Nabi Nuh alaihissalam, beliau adalah seorang Rasul. Makanya hal itu diakui sendiri oleh Nabi Adam alaihissalam ketika peristiwa pemintaan syafaat di padang mahsyar oleh orang-orang yang berkumpul di padang mahsyar. Mereka kan datang pertama kali kepada siapa? Kepada Nabi Adam alaihissalam. Minta supaya Nabi Adam memohon kepada Allah agar bisa menyegerakan dimulainya penghitungan amalan. Karena mereka dalam suasana ketidakpastian. Apa jawaban Nabi Adam? Walakin i'tu Nuhan. Kata Nabi Adam, jangan ke saya. Datang kepada Nabi, silahkan kalian datang semuanya kepada Nabi Nuh. Apa alasannya? Dengar baik-baik apa alasannya Nabi Adam ketika orang-orang pada datang ke beliau, kemudian beliau merekomendasikan kepada Nabi Nuh. Kata Nabi Adam, fa innahu awwalu rasulin ba'athahu Allahu ila ahlil ardh. Jangan ke saya, kalian datang aja ke Nabi Nuh, karena Nuh itu adalah awwalu rasulin. Apa artinya? Rasul yang pertama yang diutus oleh Allah ke muka bumi. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi Nabi Adam sendiri menyebutkan bahwa Rasul yang pertama adalah Nabi Nuh alaihissalam.
Dan masih ada beberapa perbedaan yang lainnya yang disebutkan oleh sebagian ulama. Di antaranya sebagian mereka mengatakan kalau Rasul itu mendapatkan cobaan tapi nggak sampai dibunuh. Kalau Nabi mendapatkan cobaan sampai dibunuh. Jadi ujian yang dihadapi oleh para Nabi itu sampai dibunuh mereka oleh kaumnya. Sedangkan para Rasul tidak sampai dibunuh. Kalau diupayakan untuk dibunuh iya, tapi kalau sampai terbunuh kata para ulama, sebagian ulama enggak. Kalau yang sampai terbunuh adalah para nabi alaihi wassalatu wassalam. Sebagaimana yang Allah firmankan antara lain dalam surat Al-Baqarah ayat 91 dan juga surat Al-Baqarah ayat 61. Di situ di dua ayat ini disebutkan bahwa ada di antara para nabi yang terbunuh. Tapi kalau Rasul belum kita temukan adanya ayat yang menceritakan Rasul yang terbunuh. Wallahu a'lam bishawab. Setelah kita menjelaskan perbedaan antara Nabi dan Rasul, maka kita akan membahas bagaimana proses Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi Rasul. Ceritanya, setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu yang pertama, surat apa tadi? Iqra, surat Al-Alaq. Setelah mendapatkan wahyu yang pertama ini, terjadi kevakuman. Terjadi kevakuman wahyu dalam tanda kutip. Maksudnya wahyu itu enggak turun-turun lagi. Dan itu diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, "Tsumma lam yanshab waraqatu an tufiya wa fataral wahyu." Kata Aisyah radhiyallahu anha, tidak berapa lama kemudian setelah turunnya surat Iqra, Waraqah meninggal dunia. Siapa Waraqah? Masih ingat? Waraqah bin Naufal. Seorang pendeta Nasrani yang Nabi SAW diajak oleh Khadijah untuk konsultasi mengenai apa yang dihadapi oleh Nabi kita Muhammad SAW berupa wahyu yang pertama kali beliau dapatkan. Beberapa saat kemudian, setelah Nabi SAW mendapatkan wahyu itu, Waraqah meninggal dunia. Wa fataral wahyu. Kata Aisyah radhiyallahu anha, dan setelah itu wahyu terputus untuk sementara waktu. Hadis riwayat Bukhari. Jadi setelah dapat firman Allah Iqra, wahyu berhenti. Berapa lama berhentinya? Ada perbedaan pendapat di antara para ahli sejarah. Ada sebagian ahli sejarah yang mengatakan sampai 3 tahun. Sampai 3 tahun tidak ada wahyu. Ada sebagian ulama yang mengatakan 2,5 tahun. Ada yang mengatakan hampir 2 tahun. Ada yang mengatakan cuma 12 hari. Beda banget ya, jauh banget ya. Antara 3 tahun sama 12 hari. Ada yang mengatakan 15 hari, ada yang mengatakan 40 hari. Ada yang mengatakan pendapat-pendapat yang lainnya. Intinya, dalam waktu itu vakum, nggak ada wahyu. Para ulama menjelaskan apa hikmah di balik vakumnya wahyu. Apa hikmah di balik berhentinya wahyu dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, hikmahnya wahyu terputus untuk sementara waktu adalah untuk meredakan perasaan takut yang dialami oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih ingat ketika Nabi SAW pertama kali mendapatkan wahyu, beliau buru-buru pulang menemui siapa? Istrinya. Siapa saat itu? Aisyah atau Khadijah? Aisyah atau Khadijah? Khadijah. Ya. Menemui istri beliau Khadijah radhiyallahu anha. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam sampai mengatakan kepada Khadijah, laqad khasyitu ala nafsi. Kata Nabi SAW, aku takut banget
Saya sampai mengkhawatirkan kondisiku. Bagaimana tidak? Lawang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam 3 kali diapakan sama malaikat Jibril? Didekap dari belakang. Hatta balagha biyal jahdu, kata Nabi SAW, sampai nafasku sesek hampir habis. Bisa antum bayangkan, pendengar sekalian bayangkan, bagaimana seseorang di dalam gua, ya, sendirian di puncak gunung, gak ada temennya, tahu-tahu didekap dari belakang. Pada pengajian tafsir kemarin saya umpamakan kalau kita lagi jalan lewat kuburan, tahu-tahu dari belakang ada yang gak usah dekap, ada yang nyolek. Gimana? Anak tanya, antum gimana? Kalau ada yang nyolek dari belakang gimana? Nengok atau enggak? Kayaknya enggak sempat nengok, itu langsung lari 1000 gitu. Ya. Jadi Nabi kita Muhammad SAW itu kan di kampung, ya, di pemakaman, itu kan dekat kampung, masih ada rumah-rumah. Ini Nabi SAW enggak. Gua Hira itu tempatnya tinggi sekali. Sekarang ini setelah ada zaman modern, ya, kemudian dibikinkan tangga kecil-kecil, itu saja masih sulit. Harus memeras keringat. Jadi sepi, nggak ada manusia. Tahu-tahu didekap sampai 3 kali, sampai mau kehabisan nafas, disuruh untuk baca. Nabi SAW sudah mengatakan saya nggak bisa baca, tetap diulang-ulang sampai 3 kali. Itu kan takut banget. Maka kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, hikmah yang pertama adalah untuk meredakan rasa takut dari Nabi kita Muhammad SAW. Dan ini manusiawi. Manusiawi. Hikmah yang kedua, kata sebagian ulama, adalah untuk menumbuhkan kerinduan Nabi kita Muhammad SAW. Untuk menumbuhkan kerinduan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap wahyu. Karena ketika wahyu itu turun sekali, kemudian di dalamnya terkandung makna-makna yang indah, yang luar biasa. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Kalimat-kalimat yang luar biasa, indahnya, maknanya sangat dalam. Mestinya orang saat itu walaupun ada rasa takut, dia berharap ingin dapat lagi. Ketika tidak segera turun, maka kerinduan beliau untuk mendapatkan wahyu semakin tinggi. Makanya ada ungkapan Arab mengatakan zurghibban tasdad hubban. Apa artinya? Kunjungilah secara berkala, niscaya cinta itu akan semakin besar dan tebal. Kalau nggak percaya, coba sih yang sudah nikah. Kalau ketemu tiap hari gimana? Bosan nggak? Antum bosan nggak, anak tanya? Nggak bosan? Hebat antum. Tapi kalau misalnya habis bepergian, ya katakanlah seminggu, sebulan nggak ketemu istri, rasanya kangen, ya. Contoh kemarin ketika liburan sekolah, anak-anak saya biarin untuk pergi ke tempat paman dan bibinya di Jogja, sekitar 4 hari 5 hari. Rasanya di rumah apa? Sepi. Padahal biasanya tukaran terus. Kadang-kadang kita mau istirahat ini sampai kita katakan, nak ini bapak mau istirahat, abi mau istirahat, tolong jangan ganggu. Kadang-kadang ada perasaan-perasaan bosan juga. Tapi ternyata begitu pergi, ada sesuatu yang hilang. Ya. Begitu datang, cinta itu tumbuh kembali. Jadi ini hikmah yang kedua.
bahwa vakumnya wahyu dalam tanda kutip diantaranya adalah untuk menumbuhkan kerinduan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan masih ada hikmah-hikmah yang lainnya yang disebutkan oleh para ulama. Cukup kita bawakan 2 hikmah ini saja. Jadi setelah turunnya surat Al-Alaq, wahyu lama nggak turun. Bagaimana turunnya wahyu yang kedua? Kalau wahyu yang pertama tadi, Nabi kita didekap sampai 3 kali, dipaksa atau diperintahkan untuk mengucapkan Iqra, tapi belum bisa sampai 3 kali. Bagaimana turunnya wahyu yang kedua ini caranya? Kita dengarkan apa yang dituturkan oleh salah seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Jabir radhiyallahu anhu. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Beliau menuturkan bahwa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jawartu bihira'in." Pada suatu hari kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di masa vakumnya wahyu itu, aku beribadah di gua Hira. Falamma qadaitu jiwari habattu fanuditu. Setelah saya selesai melakukan ibadah di gua Hira, maka aku pun turun dari gua itu. Setelah aku turun, tahu-tahu aku ada yang memanggil. Ada yang memanggil namaku. Berarti kejadian ini yang kedua ini wahyunya turunnya bukan di gua. Ya, tapi setelah Nabi SAW turun dari gua. Fanuditu, aku ada yang manggil. Fanadhartu an yamini falam ara syai'an. Karena aku dipanggil maka aku tengok ke kanan. Ternyata ketika saya tengok ke kanan, saya tidak melihat apapun. Wa nadhartu an shimali falam ara syai'an. Maka aku pun menengok ke kiri dan ternyata saya enggak lihat apa-apa juga. Wa nadhartu amami falam ara syai'an. Maka aku pun melihat ke depan dan ternyata tidak ada apa-apa di depan saya. Wa nadhartu ila khalfi. Maka aku pun melihat kemana? Ke belakang. Kanan gak ada apa-apa, kiri gak ada apa-apa, ke depan gak ada apa-apa, berarti sisa mana? Ke belakang. Apa yang dilihat oleh Nabi SAW ketika melihat ke belakang? Falam ara syai'an. Saya juga tidak melihat apa-apa. Ada suara tanpa rupa. Ada suara tanpa rupa. Berarti sisa mana itu? Depan, belakang, kanan, kiri. Tinggal mana berarti? Atas. Farafa'tu ra'si fara'aitu syai'an. Setelah itu aku pun mengangkat kepalaku ke atas. Saat itulah aku melihat sesuatu. Aku melihat sesuatu di atas. Fa'ataitu Khadijah faqultu daththiruni wa subbu alayya ma'an barida. Ketika aku melihat sesuatu di atas itu, aku cepat-cepat pulang menemui Khadijah radhiyallahu anha dan aku katakan kepada Khadijah, selimuti aku dan guyur aku dengan air dingin. Siram aku dengan air dingin. Kata siapa? Kata Nabi SAW. Di situ enggak disebutkan ya apa yang dilihat di atas. Nanti kita akan jelaskan dalam riwayat lain. Qala fadatharuni wa sabbu alayya ma'an barida. Maka langsung istri saya, kata Nabi SAW atau orang lain di rumah, segera menyelimuti aku dan aku disiram dengan air dingin. Fanazalat, saat itu turunlah firman Allah, ya ayyuhal muddaththir. Wahai orang yang
berselimut. Qum fa'anzir. Bangkitlah dan sampaikanlah peringatan. Qum fa'anzir. Terus wa thiyabaka wa rabbaka fakabbir. Agungkanlah Rabb kamu yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa thiyabaka fatahhir, dan sucikanlah bajumu, warrujza fahjur, dan tinggalkanlah berhala. Hadis riwayat Bukhari. Berarti ayat itu turunnya di mana? Di rumahnya Khadijah radhiyallahu anha. Apa yang dilihat oleh Nabi di langit? Kita akan bacakan apa yang juga diriwayatkan oleh Jabir ibnu Abdullah, sama juga dalam hadis riwayat Bukhari. Baina ana amshi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika aku sedang berjalan, idz sami'tu sautan minas sama'i, tiba-tiba aku mendengar suara di langit. Farafa'tu basari, maka aku angkat kepalaku ngelihat ke atas. Fa idzal malakul ladzi ja'ani bi Hira, ternyata di langit itu ada malaikat yang mendatangiku ketika aku sedang di gua Hira. Malaikat siapa? Jibril alaihissalam. Apa yang dilakukan malaikat Jibril di atas langit? Jalisun ala kursiyyin bainas sama'i wal ard. Malaikat Jibril sedang duduk di atas kursi ngawang antara langit dengan bumi. Itu yang membuat Nabi kita apa? Ketakutan. Jadi Nabi SAW melihat malaikat Jibril lagi duduk di atas kursi, kursinya berada antara langit dengan bumi. Itu sesuatu yang ajaib. Ya. Ini bukan sulap, bukan sihir. Ya. Malaikat Jibril alaihissalam duduk di atas kursi di langit. Ya. Dan sebagaimana telah maklum, saya tidak tahu apakah saat itu malaikat Jibril dalam bentuk aslinya atau tidak. Kalau malaikat Jibril dalam bentuk aslinya, itu beliau memiliki 600 sayap. Berapa sayap? Lahu situmi'ah atau sabu'mi'ah, saya lupa. Antara 600 sayap atau 700 sayap. Dan satu sayap panjangnya dari timur sampai barat. Berapa? Satu sayap panjangnya dari timur sampai barat. Dan itu berapa sayap? 600 atau 700. Mungkin ada yang mengatakan, mungkin ada yang mengatakan, kalau saya belum jelaskan bagaimana malaikat Jibril dalam bentuk aslinya, mungkin ada yang mengatakan, lah kayu ketok bewedi. Mungkin ada yang mengatakan kayak gitu aja takut. Alah. Ya. Dilutik dari belakang aja takut. Apalagi ngelihat yang kayak gitu di langit. Maka manusiawi, ya. Manusiawi kalau Nabi kita Muhammad SAW merasa takut dan langsung minta disiramkan air untuk mendinginkan perasaan beliau. Kemudian turunlah firman Allah Subhanahu wa taala yang tadi sudah kita sampaikan, ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir. Kata-kata qum fa'anzir, ya. Qum, apa artinya qum? Bangun. Minimal antum paham lah qum, ya. Qum itu artinya bangun. Qum fa'anzir. Karena saat itu Nabi kita Muhammad SAW sedang memakai selimut, ya. Sedang berselimut, berkemul, maka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, qum, bangkit, fa'anzir, berilah peringatan. Maka dari sinilah kemudian Nabi kita Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul. Karena beliau diperintahkan oleh Allah untuk mengingatkan, memberikan peringatan kepada kaumnya secara resmi dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebelumnya Nabi kita SAW mengajak kebaikan, ya, mengajarkan kebaikan dengan perilakunya, dengan ucapannya. Akan tetapi sekarang sudah resmi diperintahkan oleh Allah untuk memberikan peringatan. Qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Dan hendaklah engkau
mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Wa thiyabaka fatahhir, dan hendaklah engkau mensucikan bajumu. Para ulama menjelaskan bahwa perintah dari mensucikan baju itu bukan hanya baju luar saja. Para ulama mengatakan termasuk hatinya juga disucikan, perilakunya juga disucikan. Dan ini tentu memberikan pelajaran kepada kita bahwa dai, orang yang mengajak kepada kebaikan itu hendaklah bersih luar dalam. Jadi jangan cuma bersih apanya? Luarnya tok. Kalau bersih luarnya sih rata-rata kita perhatian. Ya. Kalau misalnya kita pakai baju putih, kemudian ketika sholat duduk mak tepluk. Apa itu? Nah, putih sama ireng. Kelihatan sekali di baju kita. Sedangkan kita mau ngisi pengajian misalnya saya yakin banyak di antara kita akan cepat-cepat membersihkan sebentar ke kamar mandi, bahkan kalau perlu pulang ke rumah ganti baju. Kita berusaha untuk memperhatikan kebersihan baju luar kita. Tapi sangat disayangkan banyak di antara kita kurang memperhatikan kebersihan hati kita. Dosa yang kita lakukan kita biarkan numpuk sampai menjadi noda yang membandel. Jadi noda membandel itu bukan hanya di baju, termasuk di hati kita. Makanya Nabi kita Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah, wa thiyabaka fatahhir, sucikanlah bajumu, luar dan dalam. Dalam itu maksudnya hatinya, perilakunya, kepribadiannya. Wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur. Ar-rujza kata sebagian ulama artinya adalah patung-patung, berhala-berhala. Warrujza fahjur, tinggalkanlah berhala-berhala tersebut. Artinya Nabi kita Muhammad SAW ajarannya itu berbeda dengan orang-orang musyrikin yang mereka menyembah berhala. Nabi kita Muhammad SAW diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Selain itu kata para ulama, yang disuruh ditinggalkan bukan hanya berhala-berhala, tapi kata para ulama juga termasuk perbuatan-perbuatan maksiat yang juga harus ditinggalkan. Ini sedikit tentang peristiwa diangkatnya Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi Rasul. Sekarang kita akan bahas pelajaran yang bisa dipetik dari kejadian yang sudah kita ceritakan tadi. Hari ini kita nggak banyak, cuma 2 pelajaran saja. Akan tetapi insya Allah pelajaran ini sangat penting buat kita semua. Pelajaran yang pertama, perlunya proses dan tahapan. Ini pelajaran yang pertama. Perlunya proses dan tahapan. Bertahap. Ya. Dari mana pelajaran ini kita ambil? Perhatikan baik-baik. Nabi kita Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul, dan kita sudah bahas tadi Rasul itu lebih tinggi daripada Nabi. Itu ujuk-ujuk enggak? Ujuk-ujuk Nabi diangkat menjadi Rasul, gitu apa enggak? Enggak. Akan tetapi melalui sebuah proses. Bagaimana prosesnya Ustaz? Menjelang Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu pertama kali, Allah Subhanahu wa taala jadikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam suka menyendiri. Ini proses yang pertama. Jadi Nabi SAW dibuat hatinya suka, ya, senang untuk menyendiri, dan saat itu beliau memilih gua Hira untuk beribadah di situ. Proses yang pertama. Proses berikutnya, setelah Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam dibuat oleh Allah senang menyendiri, Allah menurunkan mimpi-mimpi yang baik kepada Nabi kita SAW. Dan mimpi-mimpi itu selalu terjadi seperti apa yang beliau lihat di dalam mimpi itu. Jadi setelah beliau suka menyendiri, kemudian beliau istirahat tidur, di dalam tidurnya beliau SAW melihat mimpi-mimpi yang sangat jelas
yang diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, kafalaqis subhi. Mimpinya itu terang benderang seperti waktu pagi. Artinya mimpi itu terjadi seperti apa yang beliau lihat. Mirip. Ini persiapan yang kedua. Persiapan yang ketiga, Nabi kita SAW sebelum diangkat menjadi Rasul, diangkat dulu menjadi Nabi. Dengan surat apa tadi? Surat apa? Iqra. Dengan surat Al-Alaq. Ini berarti proses yang keberapa? Yang keberapa ini berarti? Yang ketiga. Yang pertama apa tadi? Dibuat senang untuk menyendiri beribadah. Yang kedua, mimpi-mimpi yang kejadian terjadi seperti apa yang beliau lihat. Yang ketiga, turun surat Al-Alaq. Yang keempat, baru kemudian diturunkan kepada beliau surat Al-Muddathir. Jadi ini memberikan pelajaran yang berharga kepada kita apa? Perlunya proses. Sekarang saya tanya, sebenarnya Allah mampu nggak sih dalam 1 menit mengangkat Nabi SAW ujuk-ujuk menjadi Nabi, Rasul sekaligus? Bisa nggak? Bisa sekali. Ya kalau dalam dunia militer mungkin ya dalam 1 hari diangkat dari bintang 2 langsung bintang berapa? Bintang 7 enggak ada, itu obat itu bintang 7. Bintang berapa? Bintang 5, hotel itu. Paling tinggi bintang 4 ya. Bisa dalam 1 hari, tapi butuh proses ya. Akan menimbulkan aroma yang enggak enak gitu loh. Dari bintang 1 langsung bintang 4 gitu loh. Nah di sini Nabi kita Muhammad SAW sampai diangkat menjadi Rasul, yang itulah kedudukan yang paling tinggi ya. Dan sesudahnya ada ulul azmi lebih tinggi lagi, dan Nabi kita adalah salah satunya dan bahkan yang paling utama. Sampai kepada kedudukan yang paling tinggi itu Nabi kita SAW mengalami proses. Dan ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa di dalam melakukan sebuah perubahan, apalagi yang namanya dakwah Islam, itu membutuhkan proses. Sebagian orang di zaman ini sukanya instan. Apa instan? Cepat jadi. Saya katakan sama mereka, kalau jenengan pengen yang instan-instan itu bikin mie instan aja sana. Gak ada yang instan di dalam berdakwah. Sebagian orang pengennya manusia ini berubah dari buruk langsung jadi baik pakai mantra salabim. Dari bid'ah langsung berubah menjadi sunnah. Dari syirik langsung berubah menjadi tauhid dalam sekejap mata, seperti membalikan telapak tangan. Gak bisa ya. Sebagian orang menginginkan orang lain tidak melalui proses di dalam berubah, tapi dia sendiri dulu ketika berubah pakai proses. Itu kan ajib itu kan. Itu namanya standar ganda. Orang lain gak boleh pakai proses, kalau dia boleh pakai proses. Aturan dari mana? Ya. Justru di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita tentang perlunya kita memahami adanya sebuah proses di dalam perubahan. Yaitu Allah sebutkan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 94. Surat apa? An-Nisa ayat 94. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kadzalika kuntum min qablu famannallahu alaikum. Kadzalika kuntum min qablu artinya, ketahuilah kalian dulu juga kayak gitu. Kayak gitu gimana maksudnya? Dulu kalian juga sesat seperti mereka gitu loh.
Famannallahu alaikum, kemudian Allah berikan hidayah kepada kalian. Di sini Allah Subhanahu wa taala, kata Syekh As-Sa'di rahimahullah, mengingatkan kepada kita bagaimana dulu kita sebelum dapat hidayah. Ketika kita melihat ada orang melakukan kesyirikan, masih suka pergi ke dukun, masih suka melakukan bid'ah, masih suka melakukan maksiat. Ketika kita melihat itu semuanya, ingatlah bahwa dulu kita pun pernah mengalami fase seperti itu. Terus apa manfaatnya kalau kita mengingat bahwa kita pernah mengalami seperti itu? Kata Syekh Sa'di, manfaatnya adalah supaya kita berusaha untuk mendakwahi orang-orang yang belum dapat hidayah itu dengan cara yang lembut, dengan cara yang baik, secara bertahap. Banyak di antara kita kan seperti itu kadang-kadang. Ya, ngelihat ada orang masih terjerumus kepada kesyirikan, bid'ah. Orang ini sesat banget ya. Bendina bid'ah baik. Itu orang yang ngomong kayak gitu seharusnya ada yang bisikkan di telinganya, kayak kobian ya. Seharusnya ada yang membisikkan di telinganya, kayak kamu dulu ya, seperti itu. Supaya apa? Supaya berkaca bahwa Anda berubah dahulu melalui proses. Ketika ada orang lain pengen berubah, mengalami proses, kenapa Anda tidak bisa terima bahwa dia itu membutuhkan proses untuk berubah? Bahkan Allah Subhanahu wa taala melalui penciptaan langit dan bumi itu juga memberikan pelajaran kepada kita tentang adanya proses. Kalau kita cermati proses penciptaan langit dan bumi itu bisa antum buka dalam Al-Quran surat Fussilat ayat 9 sampai 12. Ya, nanti di rumah buka surat Fussilat ayat 9 sampai 12. Di situ kita akan melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi ini pakai proses. Pertama kali diciptakan bumi dulu. Buminya dulu diciptakan selama 2 hari. Ada yang mengatakan 2 masa. Ya, tapi di situ redaksinya ayyam fi yaumaini, 2 hari dalam terjemahan kita. Setelah menciptakan buminya, setelah itu diciptakan isinya. Isi dari bumi tersebut. Kata Allah fi arba'ati ayyamin. Diciptakan isinya, isi bumi, gunungnya, lautnya, pohonnya, makhluk-makhluk yang ada di dalamnya 4 hari. Kemudian menciptakan langit dan seterusnya. Itu bisa Anda baca, kita baca di dalam Al-Quran surat apa tadi? Fussilat ayat 9 sampai 12. Yang jadi pertanyaan, masih sih Allah nggak bisa menciptakan langit dan bumi dalam sekejap mata? Bisa nggak? Sangat bisa. Sebagaimana yang Allah tegaskan dalam Al-Quran surat Yasin, kata Allah Subhanahu wa taala, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Allah itu kalau menghendaki sesuatu tinggal mengatakan jadilah, pasti akan terjadi. Jangankan dalam 1 hari, Allah Subhanahu wa taala dalam 1 detik menciptakan langit dan bumi juga bisa. Akan tetapi kenapa Allah Subhanahu wa taala melakukan proses itu untuk memberikan pelajaran kepada kita, wahai para manusia. Padahal itu Allah saja menciptakan sesuatu menggunakan proses. Masa kita yang manusia yang lebih lemah, jauh lebih lemah, bahkan tidak ada bandingannya di hadapan Allah, tidak menghargai adanya sebuah proses? Mungkin ada yang mengatakan itu kan akal-akalan aja itu. Nah, kok langit disamakan kayak manusia? Itu kan penciptaan langit, kita kan dakwah beda. Oh gitu ya. Mari kita cermati bagaimana Nabi SAW mengajarkan kepada para dai supaya pakai proses. Ya, karena kalau saya bawakan tadi saja dalil dari Al-Quran tentang penciptaan langit dan bumi, bahwa itu memakai proses, mungkin ada yang protes.
Itu kan menciptakan langit dan bumi. Kita bukan lagi menciptakan langit dan bumi, kita lagi dakwah. Saya katakan kalau betul-betul serius di dalam berdakwah, contohlah Nabi kita Muhammad SAW. Nabi kita Muhammad SAW ketika mengutus para da'i untuk berdakwah di seantero penjuru dunia, apa pesannya Nabi SAW? Beliau berpesan kepada salah seorang da'i andalan beliau, yaitu Mu'adz ibnu Jabal. Apa pesannya Nabi SAW? Innaka sata'ti qauman min ahlil kitab, fa idza ji'tahum fad'uhum ila an yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kata Nabi SAW kepada Mu'adz, wahai Mu'adz, engkau akan datang kepada suatu kaum dari kalangan ahlul kitab, maka hendaklah pertama kali engkau ajarkan kepada mereka agar mereka mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setelah itu apa? Setelah itu apa? Kata Nabi SAW, fa in hum ata'uka lidzalika fa akhbirhum anna Allah aftarada alaihim 5 salawatin fi kulli yaumin wa lailah. Seandainya mereka sudah mau mengucapkan syahadat, seandainya mereka sudah mau menerima akidah tauhid, maka ajarkan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan sholat berapa? 5 waktu. Perhatikan baik-baik. Nabi SAW mengatakan kepada Mu'adz setelah mereka mengucapkan syahadat. Artinya setelah mereka menerima, baru ente ajarkan sholat. Terus apa kata Nabi SAW? Fa'innum ata'u kalaka bidzalika fa'akhbirhum anna Allah qad iftarada 'alaihim shadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu 'ala fuqaraihim. Setelah mereka mau sholat, wahai Mu'adz, ajari mereka adanya kewajiban zakat yang diambil dari orang-orang kaya dibagikan kepada orang miskin. Lihat, Nabi SAW mengajarkan sebuah proses. Ajarkan dulu akidah, mereka terima sholat, mereka terima zakat. Ya. Gak seperti sebagian orang di zaman kita ini, ngajarin agama ini langsung pengennya 1 hari diajarin menjadi ulama besar. Semuanya diajarin dalam 1 waktu. Puyeng. Apalagi gak pakai skala prioritas. Pertama kali ngajak orang masuk ke dalam Islam, nanti kamu kalau masuk Islam pertama kali harus sunat ya. Pertama kali harus apa? Sunat, dipotong anunya. Belum apa-apa sudah bahas masalah sunat. Ya bisa-bisa dia nggak jadi masuk Islam. Loh, mendingan masa pusaka saya disunat itu gimana sih kan? Itu pernah kejadian itu. Pernah kejadian nyata. Saya dengar dalam sebuah ceramah, saya lupa. Jadi ada orang semangat banget berdakwah di Afrika. Ya, seorang raja atau kepala suku gitu loh. Kalau ini masuk, biasanya anggotanya semuanya akan ikut masuk dalam agama Islam. Tapi pertama kali yang didakwahkan apa? Sunat. Akhirnya nggak jadi masuk rajanya. Iya, itu kan warisan dari nenek moyang, masa dipotong gimana sih? Coba kalau misalnya diajarkan tauhid terlebih dahulu, akidah yang benar. Makanya dari situ tidak usah kaget kalau Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala juga bertahap. Berapa tahun Allah turunkan Al-Quran? Berapa tahun? Hah? Berapa tahun? 23 tahun. Allah turunkan Al-Quran 23 tahun secara bertahap. Dan itu diprotes sama orang-orang kafir. Orang-orang musyrikin Quraisy, mereka protes kepada Nabi kita Muhammad SAW sebagaimana Allah ceritakan dalam surat Al-Furqan ayat 32. Dalam surat Al-Furqan ayat 32 Allah Subhanahu wa taala menceritakan protesnya orang-orang kafir. Wa qala alladzina kafaru, orang-orang kafir mereka berkata, laula nuzzila alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidah. Kenapa Al-Qur'an enggak diturunkan sekali saja? Makblek. Kenapa Al-Qur'an enggak diturunkan sekali saja kepada Nabi SAW? Jadi dia protes orang kafir.
Kenapa mesti bertahap diturunkannya? Apa kata Allah Subhanahu wa taala menjawab protesnya orang kafir tersebut? Kadzalika linutsabbita bihi fuadaka. Kami lakukan seperti itu, Al-Qur'an diturunkan secara berproses tadi adalah supaya hatimu wahai Muhammad itu istiqamah, kuat di dalam menerima wahyu itu. Luar biasa. Nabi kita Muhammad SAW, ya, manusia yang paling siap untuk menerima wahyu saja oleh Allah Subhanahu wa taala disampaikan secara bertahap supaya Nabi kita SAW siap untuk menerimanya. Bagaimana dengan kebanyakan manusia di zaman ini? Baru kenal apa-apa langsung, pokoknya kalau kamu ngaji nih satu, kamu harus meninggalkan 1, 2, 3, nggak boleh nyajen, nggak boleh melakukan bid'ah, pokoknya celananya harus dipotong, jenggotnya dibiarkan, yang wanita harus pakai cadar, detik ini juga kalau nggak mau silahkan out. Ini gaya dakwah dari mana ini? Nabi SAW pakai proses di dalam berdakwah. Kalau bisa pertama kali lakukan pendekatan, tampakkan akhlak yang mulia kepada masyarakat. Makanya Nabi kita Muhammad SAW sebagaimana dulu pernah kita bahas ketika peristiwa renovasi apa? Ka'bah. Bagaimana orang-orang Quraisy mereka bisa menerima ketika Nabi kita SAW yang menjadi hakim. Kok bisa orang-orang Quraisy menerima Nabi kita Muhammad SAW padahal saat itu usianya baru sekitar berapa tahun? 20-an, 25, 30, sekitar itulah usianya. Di situ ada Abu Jahal, ada Abu Lahab, ada Abu Sufyan yang jauh lebih senior, lebih kaya. Kenapa mereka semuanya bisa menerima sosok Nabi kita Muhammad SAW? Padahal Nabi kita SAW anak yatim, masih muda, bukan orang kaya, bukan ningrat kalau bahasa kita. Ningrat maksudnya adalah orang yang luar biasa kedudukannya terpandang, bukan. Akan tetapi bagaimana mereka bisa menerima Nabi kita Muhammad SAW? Karena perilaku Nabi kita SAW yang mulia. Banyak di antara kita kalau dakwah itu sing penting pinter ngomong. Akan tetapi perilaku dalam kesehariannya nggak kelihatan. Bagaimana masyarakat akan menerima dakwah kita? Sedangkan perilaku kita tidak sesuai dengan apa yang kita ucapkan. Maka di antara bentuk proses di dalam berdakwah adalah kita berusaha untuk melakukan hubungan yang baik dengan masyarakat kita. Membantu mereka, mendengar keluh kesah mereka. Ya, orang yang dakwah di kantor juga seperti itu. Ada teman yang punya masalah, ditampung masalahnya. Kalau memang bisa kita bantu, kita bantu. Minimal kita bisa mendengarkan curhatannya mereka. Yang ada di sawah pun seperti itu. Yang ada di pasar pun seperti itu. Saya yakin banyak di antara kita yang berdakwah yang ada di pasar. Ya. Akan tetapi coba. Satu los, satu apa namanya itu? Apa istilahnya itu di pasar itu? Satu los ya. Ya, satu los itu kan satu baris ya. Satu baris orang kios-kios itu. Kita sudah berada di situ, duduk di situ, dagang selama 10 tahun misalnya. Coba dari satu los itu yang sudah kita dakwai berapa orang? Bisa jadi ada di antara kita 10 tahun dagang di situ. Satu los gak ada satupun yang tertarik untuk mengikuti apa yang sudah kita ikuti. Kok bisa seperti itu? 10 tahun apa saja yang kita lakukan? Di tempat pekerjaan kita, tetangga-tetangga kita. Mungkin ada di antara kita yang sudah mengenal sunnah Nabi SAW selama 10 tahun misalnya. Coba di RT kita. Di RT kita. Sudah berapa orang yang tertarik? Bahkan ada sebagian orang semakin lama ngaji semakin dibenci sama masyarakatnya. Kayak wong lo, nah ketemu ora tahu mesem. Kalau ketemu sama orang itu rasanya kayak algojo. Ketemu sama orang besengut.
Coba kita ini berdakwah sebelum dengan lisan kita, dakwah dengan perilaku kita, itulah proses. Jadi ketika orang melihat kita ini senyum, melihat kita ini ramah, orang kan melihatnya adem. Ya. Orang melihatnya adem melihat kita. Ketika dia merasa ada orang adem, ya, adem perilakunya, maka dia pun akan otomatis mendekat kepada kita. Dia akan tanya, gimana sih caranya supaya adem kayak kamu ini. Jadi membuat orang tertarik. Sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW dahulu pernah kita ceritakan, orang lihat Nabi SAW, melihat mukanya saja, itu sudah senang. Sebagian orang di zaman kita ini, baru ngelihat mukanya itu seneb. Bukan seneng, apa? Seneb. Apa seneb? Apa seneb bahasa Indonesianya? Mual. Wah, itu perlu minum obat itu mual. Bismillah. Maka kita harus introspeksi diri. Harus introspeksi diri. Jadi dakwah itu membutuhkan proses. Kita berusaha untuk mengenal orang-orang yang ada di sekeliling kita. Setelah itu kemudian kita berusaha untuk membangkitkan iman yang sudah mengendap di dalam hatinya. Setiap manusia yang terlahir dari rahim ibunya itu punya fitrah. Ya. Mereka sebenarnya sudah punya potensi untuk menerima hidayah. Cuman apakah kita bisa untuk membangkitkan emosi itu, membangkitkan potensi itu atau tidak? Makanya untuk membangkitkan potensi yang sudah lama tidur itu ya, itu butuh trik, ya. Butuh cara yang tepat untuk membangkitkannya. Gak mesti pertama kali kita datang bertamu langsung kita bawa kitab. Nah, datang kita, assalamualaikum, waalaikumsalam. Setelah sedikit pelan berbicara sedikit gitu, ayo Pak kita baca kitab yuk, kita sekarang yuk. Masya Allah. Pakai seni ya. Menyampaikan sesuatu pakai cara yang indah. Bermainlah yang cantik ya. Dari obrolan yang sifatnya duniawi kita bisa masuk. Contoh misalnya, ada kejadian ya. Ada kejadian tentang yang sekarang lagi ramai diobrolkan apa? Jatuhnya pesawat Air Asia misalnya. Jatuhnya pesawat Air Asia. Itu kan lagi obrolan setiap hari di koran itu, di TV itu. Gak apa-apa kita ngobrol awalnya dari situ. Kemudian pelan-pelan kita seret, kita ajak kepada sesuatu yang sifatnya agama. Kita sampaikan, coba lihat. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala maha kuasa. Sebuah pesawat yang sudah dilengkapi dengan sekian banyak fasilitas teknologi manusia. Yang sudah dilengkapi dengan pengaman, pelampung dan sebagainya. Sudah dilengkapi dengan kotak hitam, apa itu namanya? Black box. Ya. Sudah dilengkapi dengan radar, sudah dipantau, sudah diapakan semuanya. Akan tetapi lihat bagaimana kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala ketika berkehendak, Allah Azza wa Jalla bisa menjatuhkan pesawat itu. Artinya apa? Artinya kematian itu bisa datang kapanpun juga. Apakah kita sudah siap untuk menghadapi kematian itu? Lihat bagaimana awalnya ngobrol masalah Air Asia, kemudian bisa dibawa untuk mengingatkan tentang kematian, alam akhirat, amal apa, bekal kita yang sudah kita siapkan. Bermain cantik ya. Ketika dakwah itu masa tiba-tiba datang, Pak ingat mati enggak? Ya Allah. Pakai proses. Ya. Sesuatu itu butuh proses. Ketika kita akan mengajarkan tentang bahwa ini enggak ada tuntunannya, bahwa amalan ini adalah bid'ah, bahwa amalan ini adalah syirik, itu juga pakai proses. Ya. Pertama kali kita ajarkan prinsip beramal itu kayak apa dalam agama kita. Ini orang belum jelaskan landasannya, belum jelaskan prinsip beramal dalam agama kita apa. Sudah tabrak sana, tabrak sini, ini amalan ini bid'ah, ini gak ada tuntunannya, ini sesat, ini neraka. Dianya sendiri belum paham konsep beribadah dalam Islam itu apa. Maka kalau kita sudah dekat sama orang, dia sudah merasa nyaman dekat sama kita, sudah enjoy duduk di samping kita,
sudah mulai mau menceritakan tentang rahasia-rahasia yang dia hadapi. Setelah dia betul-betul kelihatan percaya sama kita, baru kita jelaskan pelan-pelan. Di dalam ibadah di dalam agama kita konsepnya itu satu. Konsepnya nggak banyak-banyak, cuma dua saja konsepnya. Satu, ibadah itu harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ibadah itu harus sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Cukup sampai di situ. Jelaskan ini prinsipnya. Tanamkan terus ya, setiap ada obrolan ya, pelan-pelan masukkan itu lagi, masukkan itu lagi, masukkan itu lagi. Setelah itu menjadi sebuah pondasi yang diyakini, seyakin-yakinnya di dalam hati dia, baru kita pelan-pelan nyinggung masalah ibadah-ibadah yang tidak ikhlas. Contohnya kayak apa? Ibadah-ibadah yang tidak ada contohnya dari Nabi SAW seperti apa misalnya. Itu baru. Maka pelajaran yang pertama yang bisa kita petik adalah perlunya proses. Perlunya proses dan tahapan. Pelajaran yang kedua, yang terakhir, perintah dakwah. Perintah dakwah bukan hanya tertuju kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perintah dakwah bukan hanya tertuju kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang kedua dari surat Al-Muddathir. Apa tadi? Ayat pertama, ya ayyuhal muddathir. Yang kedua, kum fa'anzir. Ayat yang kedua ini, kum, bangkitlah, fa'anzir, berilah peringatan. Ayat ini walaupun awalnya diturunkan oleh Allah untuk Nabi kita Muhammad SAW, akan tetapi ayat ini tidak berlaku hanya untuk beliau sallallahu alaihi wasallam saja. Akan tetapi ayat ini tertuju kepada seluruh kaum muslimin yang mengaku mengikuti ajarannya Nabi kita Muhammad SAW. Makanya para ulama kita menjelaskan bahwasannya dakwah amar ma'ruf nahi mungkar itu hukumnya fardu kifayah. Apa namanya fardu kifayah? Kalau ada sebagian yang melakukan berarti gugur kewajiban. Gugur kewajiban itu bukan berarti tidak diperintahkan, tetap diperintahkan, akan tetapi hukumnya tidak wajib. Tapi kalau sampai satu kampung tidak ada satupun yang melakukan kewajiban ini, maka satu kampung semuanya dosa. Maka orang-orang yang sudah ngaji bebannya lebih berat. Kenapa? Karena dia sudah tahu ilmu. Maka dia punya kewajiban untuk menyampaikan apa yang sudah dia ketahui kepada orang lain. Masing-masing menanya dirinya sendiri, apa yang sudah saya lakukan untuk mendakwai orang lain. Jadi jangan sampai ada yang mengatakan itu kan kerjaannya ustadz. Kalau misalnya semuanya mengandalkan ustadz, bagaimana dakwah ini akan tersebar? Makanya masing-masing dari kita berusaha untuk mendakwahkan apa yang sudah kita ketahui kepada orang lain. Tentunya dengan cara yang baik. Dan ini adalah sebaik-baik profesi. Allah sebutkan dalam Al-Quran surat Fussilat ayat 33. Dalam surat Fussilat ayat 33 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihah." Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang lebih baik pekerjaannya dibandingkan orang yang berdakwah dan beramal soleh.
Tidak ada pekerjaan yang lebih mulia dibandingkan berdakwah dan beramal soleh. Itu Allah tegaskan dalam surat Fussilat ayat 33. Tapi anehnya pekerjaan paling mulia ini, kalau ditanya anak-anak kita sekarang, apa cita-citanya, jarang di antara mereka yang mengatakan pengen jadi dai atau ustadz. Rata-rata, nah apa cita-cita kamu? 1, dokter. 2, insinyur. 3, polisi. 4, pilot. 5, masinis. 6, sopir bus. 7, presiden. Rata-rata seperti itu. Jarang di antara anak-anak kita yang ditanya pengen jadi apa nak? Pengen jadi ustadz. Waduh, itu 1003 apa 1001 itu. Padahal Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan, ya, memberikan jaminan bahwa inilah pekerjaan yang paling mulia. Tidak ada waman ahsanu qaulan, tidak ada yang lebih mulia kata Allah. Di sini Allah menggunakan kalimat adakah yang lebih mulia? Ya, adakah yang lebih mulia pekerjaannya dibandingkan orang yang berdakwah? Akan tetapi pertanyaan ini kata para ulama maksudnya adalah pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Artinya tidak ada yang lebih mulia pekerjaan. Nah, Ustadz kalau kayak gitu saya tak berhenti aja Ustadz. Saya mau jadi ustadz. Nah, ya tidak harus seperti itu. Tidak harus seperti itu. Cuman yang ingin saya sampaikan di sini adalah masing-masing dari kita berusaha untuk berdakwah sesuai dengan kapasitas dan kemampuannya masing-masing. Ini yang ingin saya sampaikan. Jadi jangan semua beban itu dibebankan kepada ustadz dan dai. Masing-masing dari kita punya kelebihan. Orang yang punya ilmu berdakwah dengan ilmunya. Orang yang punya harta berdakwah dengan hartanya. Orang yang punya kedudukan berdakwah dengan kedudukan dan kekuasaannya. Jadi ketika masing-masing di bidangnya berdakwah punya andil, terjadilah sinergi antara orang-orang tersebut sehingga dakwah ini bisa melaju lebih kencang lagi. Ustadz, yang punya kekuasaan bagaimana? Gunakan kekuasaan Anda. Pernah saya sampaikan dahulu ketika khutbah Jumat berbicara tentang pentingnya pendidikan agama. Saya sampaikan bagaimana sekolah-sekolah umum di negeri kita ini pelajaran agama itu dianaktirikan. Dalam 1 minggu cuma dikasih berapa? 2 atau 3 jam. Padahal 1 minggu berapa jam pelajaran? Kalau 1 hari berapa jam sih? 8 jam pelajaran. 8 kali 6 berapa? 8 kali 6 5. Ya wis 5. Udah katakan 5 kali 6 berarti 30 misalnya. 30 jam pelajaran cuma dikasih berapa? 2. Berapa persen itu? Nah, persen sedikit gitu aja lah. Ya, persen sedikit. Maka saya katakan penguasa yang punya kekuasaan, apa yang bisa saya lakukan? Dengan kekuasaan yang Allah berikan kepada Anda, bagaimana caranya supaya jam agama itu ditambah? Saya dengar-dengar selintingan mau ditambah jadi 4. Ya lumayan lah. Ya, dari 2 naik jadi 4. Alhamdulillah, kita syukuri. Kata Allah kalau bersyukur nanti akan ditambah. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur akan ditambah. Ya saya berharap saya bersyukur kepada Allah. Kalau memang betul ditambah jadi 4, saya bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah tahun depan jadi 8 insyaallah. Ya, tahun depannya lagi jadi sekian. Yang punya kekuasaan, berusahalah dengan kekuasaannya. Ya. Yang punya ilmu, berdakwahlah dengan ilmunya. Walaupun ilmu yang sedikit-sedikit kita miliki. Maka sering saya sampaikan di beberapa pengajian. Kalau misalnya kita tinggal dekat musola, masjid, langgar, atau apalah katakanlah. Di situ ada TPA atau TPQ.
Kok sampai TPQ-nya mati gara-gara nggak ada gurunya? Kita nanti akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini sering saya sampaikan di pengajian kita. Karena maaf kadang-kadang kita ngaji rutin, tapi kita kurang peduli sama lingkungan kita. Masa sampai TPQ mati gara-gara nggak ada gurunya, sedangkan orang-orang yang ada di situ banyak sudah pada ngaji. Terus kemana ilmu kita? Masa sih kita nggak bisa menyisihkan waktu barang sejam setiap hari? Ya. Habis asar sampai maghrib misalnya, atau sempatnya habis maghrib sampai isya. Sisihkan waktu kita. Nabi kita Muhammad SAW mengajarkan man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang mengajak kepada suatu kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang mengikutinya. Subhanallah. Gak usah banyak-banyak, kita punya 10 anak, kita ajari dari A, Ba, Ta, Sa sampai bisa baca Quran. Gak usah banyak-banyak, 10 anak saja. 10 anak itu setelah dia bisa baca Quran dengan yang kita ajarkan kepadanya, kemudian dia baca Al-Quran sampai usia 60 tahun, dia baca Quran. Berapa huruf yang dia baca? Kalikan 10, kemudian itu akan disetorkan kepada kita pahalanya. Kalau dia baca 1000 huruf saja, 1000 kali berapa? 10, berarti 10.000. 10.000 kalikan 10 lagi, berarti 100.000. 100.000 pahala gratis. Gratis dalam arti kita nggak beramal, nggak baca, tapi kita dapat alirannya. Itu kalau kita cuma punya 10 santri dan 10 santri itu tidak mengajarkan sama orang lain. Bagaimana kalau 10 santri kita ini ketika gede-gede bikin TPQ lagi, masing-masing punya santri 10? Udah berapa tuh? 100 ya? 100. Nanti muridnya murid kita yang 100 orang tadi itu bikin lagi TPQ 100 orang masing-masing 10 lagi santrinya. Berapa? 1000. Silakan Anda kalikan berapa pahala yang akan Anda dapatkan. Dengan kita meluangkan waktu 1 jam sehari, kita akan mendapatkan amal jariah. Inilah salah satu apa yang disebut oleh Nabi SAW, au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Ustaz, anak baca Qur'annya masih gerotal-geradul Ustaz, gimana mau ngajarin? Makanya belajar. Gak ada waktu, Masya Allah. Ya sudah, kalau Anda gak ada waktu karena Anda bekerja, berarti Anda duitnya banyak. Karena nggak ada waktu untuk belajar, waktunya untuk apa? Ngumpulin duit. Berarti duit Anda banyak. Ya sudah, ente dakwah pakai duit ente. Ana nggak bisa ngajar TPQ, tapi Ana bisa gaji guru TPQ. Sip, nggak apa-apa. Karena banyak TPQ mati gara-gara gurunya butuh pemasukan, dia butuh punya anak, punya istri, mau dikasih apa anaknya istrinya? Ya lumayan lah, dapat berapa lah buat tambah-tambahan lah. Ya. Kalau memang Anda nggak bisa ngajarin, ya, dengan ilmu yang dimiliki, dengan uang saya tak gaji itu guru TPQ. Setiap bulan saya gaji 1 juta, Masya Allah. Itu banyak itu guru TPQ yang mau kalau kayak gitu. Iya dong, ilmu agama adalah sesuatu yang berharga. Itu warisannya para nabi alaihi wassalatu wassalam. Ya. Apa yang bisa saya berikan? Pendek kata, masing-masing dari kita bertanya, apa yang bisa saya berikan untuk agama ini? Apa yang sudah saya lakukan untuk berdakwah, mengajak orang untuk memeluk ajaran Islam yang mulia ini? Dengan ilmukah? Dengan hartakah? Dengan kekuasaankah? Ya. Apa yang sudah kita berikan? Masa nggak ada sama sekali? Ilmu enggak, harta enggak, kekuasaan enggak. Apa yang bisa kita lakukan? Maka
ini adalah pelajaran yang kedua, bahwa perintah untuk dakwah itu bukan hanya tertuju kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sampai di sini pengajian kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Ustadz, saya pernah membaca dan mendengar ketika di akhir hayatnya Rasulullah SAW beliau mengatakan sakit ini karena sisa racun di Al-Khaybar. Apakah ini dalil wafat dibunuh? Yang namanya dibunuh itu maksudnya adalah kalau boleh saya katakan ditubles, itu namanya dibunuh. Kalau seperti itu karena sakit, bukan karena dibunuh dalam arti dipenggal lehernya atau ditusuk, bukan seperti itu maksudnya. Ya. Jadi yang saya maksud dibunuh itu adalah dibunuh dengan tindakan yang nyata, yang real, ya, dengan cara diracun saat itu mati, itu namanya dibunuh. Ya. Kalau itu adalah efek, ya, itu adalah efek, bukan itu penyebab utamanya. Saya setuju dakwah itu harus lewat proses. Nengwalike. Bagaimana solusinya tentang masalah riba yang semakin banyak di negeri kita? Sebagian orang terkenal hanya mengeluarkan dalil bank syariah haram, tapi mereka tidak punya solusi kepada seseorang yang sedang butuh dalam ekonomi atau piutang atau tambahan modal usaha. Macam mana ini? Ustadz, macam mana ya? Begini, setahu saya ustadz-ustadz yang membicarakan tentang masih adanya praktek yang kurang tepat di dalam bank yang menamakan diri bank syariat, itu mereka memberikan solusi. Mereka bukan hanya menyalahkan. Ya, saya sudah baca beberapa tulisan-tulisan ustadz-ustadz yang membicarakan tentang studi kritis bank yang bernama bank syariah di negeri kita. Mereka menyebutkan solusi. Jadi kalau misalnya Anda pengen benar-benar syariat, solusinya ini. Diperbaiki yang sebelah sini, yang sebelah sini, yang sebelah sini. Cuman yang jadi masalah, apakah solusi itu kemudian diambil atau tidak? Kalau diambil, alhamdulillah. Jadi perhatikan baik-baik, ketika para ustadz itu menyampaikan studi kritis, itu bukan berarti mereka itu anti dengan apa yang dinamakan bank syariah, bukan. Justru mereka itu ingin supaya bank syariah ini benar-benar menjadi bank syariah, bukan bank yang bernama bank syariah. Jadi bukan sekedar berlabel syariah, tapi betul-betul menjadi bank syariah. Itu yang diinginkan. Bukankah itu kebaikan? Bukankah itu kebaikan? Jadi di negeri kita belakangan ini alhamdulillah masyarakat sudah mulai tidak fobi lagi dengan sesuatu yang istilahnya syar'i. Maka ada ekonomi syariah, ada bank syariah, ada pakaian syar'i, kemudian ada ruqyah syariah dan seterusnya. Itu alhamdulillah. Akan tetapi ketika di sana sini masih ada kekurangan, masa kita biarkan? Kalau boleh diumpamakan kayak gini misalnya. Orang kuliah S1 jurusan ekonomi. Berarti kalau tamat nanti dia dapat gelar apa? SE, sarjana ekonomi. Tapi karena satu dan lain hal, akhirnya dia kuliahnya molor. Yang seharusnya berapa tahun? 4 tahun, ini molor sampai 10 tahun. Apakah kalau akhirnya dia nggak lulus kuliah itu, apakah berhak dia untuk memakai gelar SE? Boleh nggak? Nggak boleh. Walaupun kuliahnya sudah berapa tahun? 10 tahun. Nah sekarang, sesuatu yang belum syar'i, apakah boleh menyandang label syar'i? Belum syar'i.
menyandang label syar'i. Itu yang jadi masalah. Kalau mungkin kita katakan bank 50% syariat ya mungkin ya. Tapi yang mana ada orang mau seperti itu, nanti enggak laku jualannya. Maka inilah yang sebenarnya sedang kita kritisi. Jadi kalau bisa kita berusaha sama-sama, kita memberikan suplai, ya, kita memberikan suplai bagaimana seharusnya. Situ yang punya kekuasaan, yang punya kekuatan, yang punya kata kunci atau yang punya bisa memutuskan, situ yang mengeksekusi. Adapun mengenai permodalan, ya, mengenai kesulitan, sering kita sampaikan di dalam pengajian-pengajian bahwa orang-orang yang kaya harus memiliki kepedulian sosial, ya, harus memiliki kepedulian sosial kepada lingkungannya. Sering saya sampaikan di dalam pengajian-pengajian bahwa kalau seandainya orang-orang kaya di negeri kita semuanya mengeluarkan zakatnya, gak usah sedekah, apanya? Zakatnya saja. Insya Allah tidak akan lagi ada orang yang mati kelaparan di negeri kita. Tidak akan ada lagi anak yang putus sekolah karena gak punya biaya. Kalau orang kaya di negeri kita mengeluarkan zakat, apalagi kalau sampai ditambah dengan sedekah. Jadi kalau memang ustadz itu bisanya menyampaikan dengan lisan, ya dia sampaikan dengan lisan. Kalau ustadznya ini jadi orang kaya, ini bukan cuma dengan lisan, sekaligus ustadz, sekaligus bagi-bagi duit itu. Kalau jadi orang kaya. Nah sekarang masalahnya ada yang bisanya cuma menyampaikan dengan lisan. Yang bisa menyampaikan dengan lisan memotivasi orang yang punya kelebihan harta. Apakah kalau kayak gini dikatakan omdo? Apa omdo? Omong doang. Ini yang bisa dilakukan, memotivasi orang. Dan bukan berarti kalau orang yang bisa memotivasi ini punya kelebihan rezeki dia simpan sendiri saja, enggak. Tapi kan ngapain cerita-cerita? Ngapain cerita-cerita di majelis bahwa saya sudah ini. Yang jelas seperti yang saya sampaikan tadi di depan bahwa masing-masing berusaha untuk bergerak sesuai dengan kemampuan dan kapasitasnya. Dan tidak perlu untuk saling menjatuhkan atau menjelekkan. Bahkan kalau bisa kita bersinergi, apa yang kurang dari diri saudara kita, kita berusaha untuk lengkapi dan berusaha untuk kita bantu untuk meluruskannya. Ustadz, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia yang bahwasannya Allah sudah mengetahui kalau manusia hanya akan berbuat kerusakan? Apa sebenarnya tujuan esensi penciptaan manusia? Saya akan luruskan terlebih dahulu pertanyaannya. Di sini dikatakan kenapa Allah menciptakan manusia padahal Allah sudah tahu kalau manusia hanya akan berbuat kerusakan. Dari mana Anda mengatakan manusia hanya melakukan kerusakan? Emang gak ada manusia yang melakukan perbaikan? Ada gak? Ada. Para nabi manusia bukan? Manusia. Hati-hati ini bikin pertanyaan. Ya. Pertanyaannya bukan seperti ini. Pertanyaannya padahal Allah mengetahui bahwa manusia banyak yang akan melakukan kerusakan. Bukan hanya melakukan kerusakan. Manusia banyak yang melakukan kebaikan. Tapi juga banyak yang melakukan kerusakan. Kenapa Allah menciptakan? Di dalam Al-Quran telah diceritakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala esensi tujuan utama penciptaan manusia dalam surat Adz-Dzariyat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepadaku. Jadi tujuan kita ada di muka bumi untuk beribadah kepada Allah. Beribadah dalam makna yang luas. Ya, bukan beribadah maknanya cuma sholat tok, bukan. Beribadah dalam makna yang luas. Ya, beribadah yang sifatnya sosial maupun yang sifatnya
pribadi, ya. Ibadah yang sifatnya hubungan hablum minallah dengan ibadah yang sifatnya hablum minan nas. Allah Azza wa Jalla berkuasa atas segala sesuatu. Apakah dikeluarkannya Nabi Adam alaihi salam dikarenakan godaan syaitan juga atas izin atau kuasa atau rencana Allah? Iya. Tidak ada satupun kejadian di muka bumi dan di muka langit yang tidak melalui izin Allah. Wa ma tasha'una illa an yasha Allah. Dalam Al-Quran Allah menegaskan, kalian itu tidak mungkin akan berkehendak kecuali dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Sampai setan ada di muka bumi itu juga dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian para ulama menjelaskan apa hikmahnya, antara lain ya adalah untuk memberikan pelajaran kepada kita tentang dahsyatnya godaan setan. Bagaimana Nabi Adam alaihissalam yang selevel Nabi saja bisa tergoda oleh setan, apalagi seperti kita. Dan masih ada hikmah-hikmah yang lainnya yang dijelaskan oleh para ulama. Ketika hendak belajar Islam, mana yang lebih diutamakan? Belajar akidah. Yang paling utama adalah belajar akidah, mempelajari bagaimana seorang hamba bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustadz, adakah menilai seseorang itu fasik ada tahapan-tahapannya? Bagaimana kalau imam atau takmir membiarkan anaknya yang kecelakaan pergaulan warawiri di lingkungan masjid karena rumahnya di lingkungan masjid, berhubungan dengan lingkungan karena mereka sudah nyunnah? Warawiri di masjid kan bagus. Ini maksudnya gimana nih? Maksudnya warawiri pacaran di masjid atau warawiri sering lewat masjid? Loh, orang sering lewat masjid masa nggak boleh? Mungkin maksudnya wirawiri gandengan sama pacarnya lewat masjid, mungkin itu maksudnya ya. Kalau itu ya dinasehati dengan cara yang baik, ya, dinasehati dengan cara yang baik. Tapi kalau maksudnya laki-laki itu atau wanita itu yang kecelakaan tadi sering lewat masjid, seliwar-seliwar ke masjid walaupun belum mampir masuk ke dalam, ya biarkan saja. Dinasehati, siapa tahu ketika ada pengajian di masjid ada kalimat yang masuk ke telinganya sehingga dia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala ala wa alam. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf segala kurangannya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.